Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel kita, Come and Vlog. Hari ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih cara kerja di Singapura. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk kerja di Singapura? Langsung aja kita tanyain dari narasumbernya yang sudah bekerja hampir 6 tahun di Singapura, yaitu suami saya sendiri. Kita langsung panggil aja ya. Langsung aja kita tanya-tanya dengan narasumber kita, Mas Malik, yang sudah bekerja hampir 6 tahun di sini, betul tidak? Ya, alhamdulillah jalan 6 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mau tanya-tanya nih, gimana sih awal perjalanan karirnya di Singapura? Kenapa bisa terdamparnya di sini? Ya, alhamdulillah sebelum saya terdampar di sini, saya sebelumnya pernah kerja di Timur Tengah, exact place-nya di Saudi Arabia. Jika kalian alhamdulillah pernah ke sana, kalian akan melihat Jam-Jam Tower, the highest hotel, front of Ka'bah, depannya Ka'bah. Oh, Masya Allah, enak ya, sekalian umroh, haji. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah sekalian umroh, enak, haji. Oh, ya. Di sana saya hanya untuk cari pengalaman, dan selanjutnya saya alhamdulillah ke sini pertama karena Allah juga, karena doa orang tua juga, dan juga saya tidak apply, tiba-tiba ada email masuk gitu. Oh, berarti bukan karena ada orang dalam atau punya kenalan di sini gitu? Alhamdulillah tidak ada. Oh, nggak ada ya, berarti real dapat email sendiri dari Singapura. Terus bagaimana tuh bisa tiba-tiba dapat email Singapura, Mas? Nggak pernah apply? Mungkin karena saya sebelumnya kan kerja juga pindah-pindah ya di Jakarta ya. Pertama saya kerja di Citibank, Dimension Data, ZTIN, dan Tata Consultant. Ya mungkin alhamdulillah track record saya bagus gitu ya. Dipromosiin gitu kali ya? Mungkin kali ya, tiba-tiba kejadiannya itu ada email yang langsung advice Anda untuk bergabung di perusahaan Singapura. Dan sebelumnya saya juga mikir ini benar nggak emailnya, apa spam atau junk atau Prank. Ya prank. Karena lagi musim prank ya. Berarti bukan melalui kayak aplikasi Jobstreet atau Monster? Ya, banyak aplikasi jobs untuk apply jobs in foreign country. Untuk saya alhamdulillah saya tidak tahu itu email dari mana, karena setahu saya tidak pernah upload, tidak pernah update my CV. Suddenly come out with the new email yang menyatakan declare untuk bergabung di perusahaan Singapura. Sebelumnya tuh bekerja di perusahaan apa di Indonesia? Yang tadi saya sebut, sebelum saya ke Singapura saya bekerja di perusahaan Tata Consultant Services. Saya ditempatkan di Bank BNI. Saya di sana cuma bekerja kurang lebih 1,5 tahun, karena saya sudah dapat offer kerjaan di Singapura gitu. Alhamdulillah ya, rezeki ya, alhamdulillah. Ya, karena rezeki itu kalau menurut Ibnu Qayyim semua sudah diatur, jadi kita hanya tinggal usaha. Saya senang dan bahagia karena rezeki sudah diatur dan ajal sudah diatur. Rezeki dan ajal sudah diatur. Ya, yang penting tetap usaha, jangan putus asa, dan juga minta doa orang tua. Oke, kita kedatangan narasumber Chili. Say hello.
Oke, ya, kita lanjut aja ya. Apa motivasi Mas Malik bekerja di Singapura dan berhenti untuk bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia? Waktu masih muda ya, kata orang-orang kalau kerja di luar negeri itu gimana gitu. Gimana? Katanya sih lebih wah Keren. gitu. Lebih kelihatan. Pada intinya sih semua sama. Yang Pas sudah dijalanin sama Ya. aja ya. Karena pada dasarnya orang yang belum memiliki itu melihat sesuatu hal itu luar biasa. Oh iya, betul-betul sih. Pas Anda sudah memiliki itu biasa aja gitu. Yang kita butuhkan adalah ketenangan. Ya enggak? Nah, misalnya ya, itu jawabannya saya. Yes, of course, Abi. Ih, Marisa. Why? Menurut Mas Malik itu lebih sulit bekerja di Indonesia atau di Singapura? Sama aja semuanya, mau nggak ada sulit nggak ada mudah, semua sama, namanya kerja juga diperintah-perintah orang. Nggak ada bedanya. Jadi Kecuali jadi bisnismen ya, jadi bos. this is my son, I'll dictate him become businessman. Amin. Ya, my son ya, my legacy. Nah, penerusnya Abi nih. Yeay, of course Abi. Menurut Mas Malik, skill atau bahasa sih yang lebih diprioritaskan untuk bekerja di sini? Karena kan banyak banget nih yang takut karena terkendala bahasa, terutama bahasa Inggris. Dari komunikasinya itu sulit kan. Terus bagaimana untuk bekerja di sini? Ya, yang kita prioritaskan adalah skill, bukan skill ya, skill. Skill mah enak dong, skill ayam. Skill bahasa itu second, nomor 2 yang penting. Walaupun kita belum lancar bahasa Inggris, tapi kita tetap bisa untuk bekerja di sini ya. So, exactly, absolutely. Berarti As long you understand, maksudnya ya nggak bisa lah, Basic maksudnya lah ya. basic lah. At least ada understand what they are talking, ngerti lah apa maksud dia itulah. Nah, untuk jadi tapi nggak terlalu harus yang fluent lah, lancar gitu. ya harus lancar. Terus kalau misalkan di sini tuh bekerja harus menggunakan TOEFL atau IELTS nggak sih? Terus skornya berapa kira-kira? Tergantung ya, tergantung jalurnya, tergantung Anda ke luar negeri itu. Misalnya sekarang saya di Singapura, kalau Anda jalur student atau jalur internship lah, yang itu mungkin dibutuhkan lah. Jadi saya sarankan kalau mau kerja di luar negeri sudah punya experience, ada expertise, ada keahlian yang bisa kamu bawa. Karena kalau biasanya kalau misalnya yang nggak ada expertise, yang nggak punya keahlian itu agak susah, karena dia minta TOEFL, minta ini, dan persaingannya ya sama orang lokal. Dan juga mohon maaf, low rate-nya is low. Gimana sih waktu awal-awal interview? Ya, waktu interview, saya interview di Jakarta. Saya melalui Skype. Dan saya juga waktu itu juga nggak terlalu excited ya, maksudnya ya kalau nothing tulus lah. Kalau keterima enggak, karena rezeki sudah ada yang ngatur, kita usaha aja. Jadi interview 2 kali through the Skype. Itu jarak interview pertama kedua itu juga sometimes sangat lama, 2 bulan atau 3 bulan, dan saya juga forget already the second interview, udah lupa ini interview yang mana gitu. Jadi nothing tulus aja. Karena kelamaan jarak dari interview satu ke interview Ya, dua karena ya. saya pikir more than 1 month itu udah kayak expired, udah Ya udahlah ya. udah. Jadi tandanya kita nggak ada lanjutan Ya. lagi gitu. Ya, Oh, bentar iya. dulu. Karena rezeki itu bukan satu-satunya harus bekerja di luar negeri kan. Rezeki itu bisa dicari dari mana aja, yang penting Ya betul, ketenangan. betul. Terus waktu interview itu pakai bahasa Inggris juga nggak sih? Of course Inggris. Kirain mix gitu sama bahasa, karena kan di Singapura juga
ada 4 bahasa kan. Ya, Mungkin dibawa Melayu gitu atau Inggris. Ya, Mandarin. ya memang benar ada 4 bahasa di sini: Mandarin, Tamil, Malay, Inggris. Nah, tapi conversation is other-nya itu English. Inggrisnya is not pure also, Inggrisnya ya Chinese lah. So if you heard about lah, Oh iya, hai, katanya kalau di Singapura tuh ada aksen lah. Oke lah. because majority in Singapore Chinese, Mandarin enggak hai. Oh iya tuh udah ciri khas banget ya. Kira-kira ada nggak sih cara cepat atau tips lah untuk bekerja di sini? Tuh kan udah dalahnya juga tips lah. Ada cara cepatnya. Apa tuh? Pertama, ya, Terus maju bicara. kita tahu kan, kita punya, kalau misalnya orang kita mau ke Singapura kan bisa stay within 1 month, ya kan? Jadi Anda itu cari hostel atau apa yang dimana save budget lah, proper your budget untuk looking for job in Singapore. Jadi Anda tinggal di sini langsung sekalian cari jobs. Itu lebih mudah, tapi Anda sesuaikan dengan skill Anda. Anda harus pastikan Anda sudah punya pengalaman di bidang Anda. Misalnya saya IT, saya sudah pernah pengalaman dan juga punya skill ya. Saya pernah dengar ini dari teman saya yang orang Filipina, dia juga dapat kerja sini, dia awalnya dari seperti itu caranya. Dan teman saya sendiri juga melakukan hal itu dan alhamdulillah dapat juga. Jadi kalau misalnya seperti itu, jangan berpikir harus dapat segini negonya, yang penting accept dulu, keterima dulu. Nanti setelah sudah masuk ke perusahaan itu lebih gampang untuk pindah dan cari tempat kerja sesuai dengan salary yang Anda negotiate. Kira-kira ada nggak sih niat balik untuk berkarir di Indonesia lagi? Atau sudah betah nih di Singapura? Ya, masa depan itu tidak pernah ada yang tahu, karena saya sendiri juga masih kontrak. Saya selama kerja di sini juga masih kontrak per year, di renew-nya. Jadi orang berpikir, kadang orang salah persepsi ya, berpikir kerja di foreign country itu enak ya. Sama seperti halalnya orang, saya juga kontrak, bisa tidak di renew juga. Kalau tidak di renew saya harus balik. Ya, enjoy aja, tidak perlu usah scared, worried. Yang penting bersyukur. Alhamdulillah. Apa sih suka dan duka selama di Singapura? Ya, di Singapura pertama dari dukanya dulu deh. Boleh. Dari dukanya, saya sebelum saya bertemu dengan istri saya ini sendiri, Batang Kara, bingung kalau weekend mau ngapain, terus jauh dari keluarga juga. Tapi alhamdulillah used to already, sudah terbiasa ya, akhirnya ya normal. Kalau sukanya ya pertama di sini lebih tertib aja, lebih nyaman, safety. Singapura negara safety number 1 in the world lah. Kalau Anda ingin berniat di foreign country, whatever country you like, not only Singapore, other than that. Pertama,
expert lah di bidang Anda. Nextnya skillnya diperbaruin. Biasanya kalau misalnya company itu kan ada requirement, ada prerequisite, persyaratannya kamu harus menguasai ini. Kuasailah semaksimal mungkin. But always updating your knowledge. Whatever the new technology, the new knowledge come out, at least you update. Don't really blur. Ya, itu nasihat dari saya kalau ingin bekerja melalui jalur talented. Ya, kalau suka video ini di like, kalau tidak suka di dislike. Jangan lupa. Jangan ngomong gitu dong, ntar di dislike aku sedih. Ntar aku sedih kalau ada yang dislike. Oke, itu aja bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kalian inginkan tercapai. Yang mau kerja di luar negeri juga insya Allah kalau rezekinya pasti akan kerja di sini, dimanapun, di negara manapun. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan juga kita mohon maaf. Ya, before ended. Ya, sebetulnya di mana aja sama. Yang penting ketenangan. Oke, pokoknya jangan lupa untuk di subscribe, like, comment,